Halo bre, bertemu lagi bersama dengan saya. Kali ini bre, gua akan membawakan sebuah alur cerita manhwa yang berjudul Festival of Warriors Part 1. Jadi manhwa ini berkisah tentang dunia yang kacau setelah pemerintah gagal menumpas kejahatan. Seorang bos besar bernama Jin Yong-wi menciptakan ajang brutal bernama Festival of Warrior untuk mencari penerusnya. Tokoh utamanya bernama Kang Dayo, seorang preman pengangguran, ikut dalam kompetisi itu demi membuktikan dirinya. Cerita penuh pertarungan brutal dan adu kekuatan mirip Baki atau seperti Kengan Asura. Seri ini masih ongoing dan berfokus pada survival serta ambisi menjadi yang terkuat. Dan saksikanlah, inilah manhwanya. Pagar besi di sana jelas-jelas jadi tanda kalau area itu terlarang buat dimasuki. Tapi ada aja satu orang yang ngeyel, seorang pria keras kepala yang tetap nekat masuk cuma buat mancing. Sejak tadi belum ada satupun ikan yang nyangkut di kailnya. Di embernya cuma ada beberapa katak hijau yang udah dia tangkap duluan. Wajahnya kelihatan kesal, apalagi setelah lama nunggu tapi hasilnya nihil. Tiba-tiba pelampung pancingnya bergerak, kayaknya ada yang narik dari bawah. Dia langsung sigap berharap kali ini dapat ikan. Tapi baru aja mau narik, malah kejadian tak terduga. Kemudian 4 orang muncul dan ganggu dia. Rupanya mereka juga lagi mancing di situ. Salah satunya langsung kelihatan si pemancing dengan tatapan kesal. Gak cuma itu, dia bahkan marah-marah sambil ngomel lantang. Si pemancing cuek aja, nggak ngeladenin. Tapi justru sikap cueknya bikin orang itu makin emosi sampai akhirnya nyebut kata-kata kasar sambil teriak. Kesabaran si pemancing pun habis. Dia langsung nendang orang itu sampai jatuh. Terus lanjut ngasih satu pukulan keras tepat ke wajahnya. Seketika lawannya ambruk. 3 temannya yang lain kaget dan langsung maju, gak terima lihat kawannya dihajar begitu saja. Tapi si pemancing malah santai ngelepas topi hijaunya, siap ngeladenin mereka semua dengan ototnya yang udah kelihatan jelas. Sementara itu di pinggir sungai ada 2 orang lain yang juga lagi mancing. Mereka cuma bisa bengong waktu dengar keributan besar yang tiba-tiba pecah di sekitar situ. Pertarungan sengit pun terjadi. 3 pria yang tadinya ngeroyok si pemancing kini kelihatan kewalahan. Mereka terbanting ke segala arah. Dengan tubuh kekar dan ototnya yang kuat, si pemancing berhasil ngalahin ke-4 orang itu tanpa banyak usaha. Setelah semuanya tumbang, dia mendekati seorang pak tua yang juga lagi mancing. Lalu nanya apakah orang-orang tadi itu anak buahnya. Tanpa basa-basi, salah satu anak buah si pak tua langsung nyerang si pemancing dengan tendangan keras. Tapi serangannya dengan mudah ditangkis. Merasa kalau anak buah pak tua itu cukup berbahaya, si pemancing pun buka bajunya, siap buat lanjut duel. Dengan berani dia jalan mendekat ke arah pak tua. Si pak tua cuma buka topinya dan ngeliatin dia dengan tatapan tenang. Si pemancing sempat mikir kalau pak tua itu bakal ngajak ribut juga. Tapi ternyata tidak, bukannya ngajak berantem. Si pak tua malah nawarin minuman ke si pemancing yang tadinya lagi panas. Si pemancing sempat heran, tapi akhirnya senyum juga dan nerima tawarannya. Suasana pun jadi lebih adem di pinggir sungai itu. Sementara ke-4 anak buah si pak tua sibuk bersihin diri mereka setelah kalah telak. Si pemancing duduk santai sambil megang botol minuman. Wajahnya kelihatan bahagia. Tiba-tiba si pak tua nanya, "Kamu pakai tinju itu udah setengah hidupmu ya?" Nada bicaranya santai tapi agak nyeletuk nyindir. Si pemancing cuma diam, meski jelas kelihatan kalau hatinya agak tersinggung. Pak tua lanjut ngomong, katanya dengan kemampuan sehebat itu, seharusnya si pemancing bisa dapat posisi bagus dimanapun. Si pemancing cuma ngelirik dan kemudian merenung, seolah mikirin nasibnya yang gak seindah kata orang. Akhirnya dia rebahan di tanah sambil mulai cerita tentang masa lalunya, tentang banyaknya pertarungan yang pernah dia lewatin cuma demi sebuah kemenangan. Katanya dulu dia pernah ngalahin ribuan musuh sendirian di masa kejayaannya yang udah lama lewat.
Dia punya tekad kuat dan semangat juang yang tinggi buat mencapai kesuksesan. Kalau saja dia punya kesempatan sekali lagi buat bangkit, dia yakin bisa menggenggam dunia. Dengan penuh percaya diri, dia bilang ke Pak Tua kalau dia nggak akan kalah dari siapapun dalam pertarungan. Sebelum pergi, Pak Tua sempat nanya siapa namanya. Pria itu pun menjawab dengan tenang, "Namaku adalah Kang Dayoh." Pak Tua lalu memberitahu kalau Taijin Group bakal ngadain festival besar. Awalnya Kang Dayoh nggak yakin dia bakal diterima buat ikut acara itu, tapi akhirnya dia setuju buat datang. Wajah Pak Tua langsung sumringah waktu Kang Dayoh setuju. Mereka berjabat tangan dan Kang berterima kasih atas kebaikan Pak Tua, termasuk untuk minuman yang udah dia kasih. Setelah Kang pergi, Pak Tua ngobrol sebentar sama pengawalnya. Nada bicaranya terdengar kayak meremehkan kemampuan Kang Dayoh. Padahal waktu bertarung tadi, Kang Dayoh sempat meninju balik tendangan pengawal Pak Tua itu dengan mudah. Dalam hati, Pak Tua merasa dia baru aja nemuin harta karun yang berharga di tempat itu. Dia pun pergi meninggalkan lokasi bersama anak buahnya. Saat mau masuk ke mobil pribadinya, kelihatan jelas kalau dia punya banyak pengikut yang sangat menghormatinya. Semua anak buahnya langsung menyambut dengan penuh semangat. Nama Pak Tua itu ternyata Jin Yonghu, bos besar dari organisasi Taijin. Dulu waktu masih muda, Jin punya ambisi besar buat menaklukkan dunia dengan tangannya sendiri. Dengan kekuatannya, dia nggak ragu menghajar siapapun yang berani menghalangi jalannya. Bahkan kalau harus membunuh, dia lakukan tanpa rasa takut. Berapapun jumlah musuhnya yang datang, itu bukan masalah buat dia. Pertempuran antar faksi di kota sering terjadi dan sering banget makan korban jiwa. Tapi banyak juga pertempuran yang berhasil dia hentikan sendirian demi mencegah lebih banyak korban. Sampai-sampai dalam rapat resmi, pihak kepolisian kota mengakui kemampuan Jin dalam menjaga ketertiban di wilayahnya. Rapat besar itu dipimpin oleh Kim Juk, seorang senior dari unit pengawas investigasi kota. Di tengah jalannya rapat, tiba-tiba datang kabar yang sangat mengejutkan. Pemimpin organisasi Taijin, yaitu Jin, dikabarkan meninggal dunia. Kabar itu langsung bikin suasana rapat berubah tegang. Mereka mulai membahas dampak dari kepergian Jin, karena tanpa dia, para preman di kota diprediksi bakal bermunculan dan bikin kekacauan lagi. Banyak pendapat bermunculan, masing-masing anggota polisi punya saran berbeda soal cara menghadapi para preman itu. Salah satu yang paling menonjol adalah seorang pria bernama Han Yong-sik. Dia komisaris jenderal kepolisian sekaligus pemimpin regu unit serangan bergerak di Dongdaemun, Korea. Han menceritakan pengalamannya dulu saat bertempur melawan para preman bersama dengan timnya. Banyak rekan-rekannya gugur di medan pertempuran. Dan saat dia dikepung oleh puluhan orang bersenjata pisau, datanglah seseorang yang tiba-tiba membantunya. Orang itu punya tinju yang luar biasa kuat, sekali pukul satu lawan langsung tumbang. Dengan tubuh besar dan otot kekar, dia menghadapi semua musuh dengan ganas. Para preman dibuat tak berdaya, bahkan serangan pisau pun gak berarti apa-apa di hadapannya. Dengan tenang dan percaya diri, dia menumbangkan semua musuhnya satu persatu. Dan orang itu tak lain adalah Jin Yonghu saat masih muda. Setelah menceritakan hal itu, Komisaris Han memberikan semangat pada semua orang di ruangan. Dia bilang walaupun Jin sudah tiada, mereka para polisi tetap harus melindungi warga dan menjaga keamanan kota. Semangat dan tekadnya membuat semua anggota rapat berdiri memberi hormat padanya. Sementara itu di tengah kota, iring-iringan mobil menuju ke tempat pemakaman Jin Yonghu mulai berdatangan. Banyak orang sudah berkumpul di lapangan depan tempat peristirahatan terakhirnya. Jin dikenal sebagai sosok yang sangat dihormati, jadi tidak heran kalau pemakamannya begitu megah dan penuh penghormatan. Beberapa anak buahnya bahkan terlihat bersujud di depan makam, memberi penghormatan terakhir dengan penuh rasa kehilangan. Setelah upacara selesai, semua anak buahnya berkumpul di lapangan.
Di depan mereka berdiri seorang pria berambut panjang dan berjenggot bernama Samsung, ajudan terdekat Jin. Samsung berdiri di hadapan massa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua tamu yang datang untuk menghormati mendiang bosnya. Tak hanya itu saja, ia juga membawa sebuah papan bertuliskan, "Orang yang kuat bukanlah yang menang, tapi yang menang itulah orang yang kuat." Dengan penuh semangat, Samsung berteriak lantang bahwa festival para pendekar resmi dibuka. Sorak-sorai langsung pecah. Orang-orang bersorak gembira menandakan dimulainya babak baru setelah kepergian sang legenda. Di sebuah restoran kecil yang kelihatan agak kumuh di tengah kota, ada seorang pria yang sedang menunggu makanannya cukup lama. Pria itu adalah Kang. Saat itu, ia mulai bosan menunggu. Terdengar ketukan di pintu depan. Begitu dibuka, ternyata yang datang adalah ajudan Jin Yonghu. Ia memanggil nama Kang Dayoh dengan sopan, lalu mengeluarkan sesuatu dari balik jas hitamnya, sebuah amplop berisi undangan resmi untuk menghadiri festival pendekar. Kang sempat kaget, tapi tetap menerima undangan itu dengan tenang. Tak lama kemudian, dengan pakaian rapi dan wajah serius, ia bersiap untuk berangkat menuju festival sambil membawa amplop undangan tadi. Kang lalu naik ke sebuah bus. Begitu pintu bus terbuka, sopirnya langsung menyuruhnya naik dengan nada yang cukup keras. Kang agak kesal, merasa caranya itu kurang sopan, tapi ia tetap naik juga. Begitu masuk, suasana langsung berubah. Kang tertegun. Di dalam bus terlihat beberapa mayat bergelimpangan. Di bagian paling belakang duduk seorang pria berbaju putih dengan tatapan tajam dan darah menetes di pipinya. Keduanya saling menatap dingin tanpa rasa takut sedikit pun. Lalu tiba-tiba supir bus berkata, "Mulai," seolah jadi wasit pertandingan. Baru saja Kang mau bertanya maksudnya apa, tiba-tiba sebilah pisau melesat ke arahnya. Dengan refleks luar biasa, Kang menendang pisau itu ke atas. Ternyata serangan itu datang dari pria berbaju putih tadi. Tanpa peringatan, pria itu langsung menyerang Kang membabi buta, mengayunkan pisaunya ke segala arah. Tapi Kang bukan orang yang sembarangan. Ia menangkis dan membalas serangan itu dengan cepat, hingga bus yang mereka tumpangi hampir sampai di tempat festival. Sementara itu, di luar, ajudan berkacamata sudah menunggu di halaman. Ia tahu siapa lawan Kang di dalam bus itu. Pria berjuluk roh jahat dari Gwesan dan Chunbok, bernama Chae Suhyuk, salah satu petarung paling berbahaya. Ajudan yakin pertarungan di dalam bus itu pasti sengit. Tapi tak lama kemudian, bus berhenti dan semua orang terkejut. Tiba-tiba ada seseorang terpental keluar dari dalam bus dan jatuh tersungkur di tanah. Yang bikin mereka makin kaget, orang yang terpental itu ternyata Chae Suhyuk, si petarung tangguh tadi, dengan wajah penuh luka bekas hantaman keras. Tak lama, Kang Dayoh keluar dari bus dengan tenang. Saat ajudan mencoba menghalangi pintu, Kang menendangnya ringan hingga terjatuh. Ajudan berkacamata yang melihat kejadian itu sampai terperana, karena tahu betapa kuatnya Chae Suhyuk yang baru saja dikalahkan. Dengan santai, Kang menyerahkan undangan festivalnya ke ajudan itu sambil tersenyum tipis, seolah tidak terjadi apa-apa. Sesampainya di lokasi festival, suasana sudah ramai. Banyak orang bertubuh besar dan berwajah garang berkumpul, menunggu acara dimulai. Tapi Kang Dayoh tetap santai, wajahnya datar, tanpa rasa takut sedikit pun. Ia melangkah masuk dengan tenang, siap menghadapi apapun yang menantinya.